Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang fluida statis. Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Contohnya adalah zat cair dan zat gas. Sedangkan statis artinya diam. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan pada bagian-bagiannya. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Mengapa bendungan semakin dalam dindingnya semakin tebal? Karena semakin dalam bendungan, maka tekanan di dalam fluida akan semakin besar. Tekanan ini dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Untuk tekanan total pada ketinggian tertentu dapat dicari dengan menjumlahkan tekanan udara luar dan tekanan hidrostatis. Contoh soal pertama. Baik, dari soal ini diketahui H kedalaman 20 meter, Rho massa jenis 1 gram per cm kubik, di mana satuannya kita ubah dulu ke kilogram per meter kubik menjadi 1000 kg per meter kubik. G percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat, dan PO tekanan atmosfer di mana 1 atm yaitu setara dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Soal pertama adalah dicari tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana 1000 dikali 10 dikali 20, dan hasilnya adalah 200.000 Newton per meter persegi, atau setara dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian tekanan totalnya. Untuk tekanan total, di sini PO ditambah pH. PO-nya tadi adalah 1 kali 10 pangkat 5 tambah 2 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, jika suatu fluida diberikan tekanan pada suatu tempat, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Berdasarkan hukum ini, diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Prinsip-prinsip hukum Pascal dapat diterapkan pada pompa hidrolik. Berikutnya, contoh soal kedua. Baik, dari soal ini diketahui A1 yaitu luas penampang kecil 10 cm persegi, A2 untuk penampang besar 2000 cm persegi, dan di sini F2-nya adalah M2 dikali G. Karena di situ soal sebelumnya diketahui adalah massa, jadi untuk mencari gayanya adalah dikali dengan G yaitu percepatan gravitasi. 1000 dikali 10 hasilnya adalah 10.000. Dan yang ditanyakan di sini adalah F1 yaitu gaya yang dikeluarkan. Kemudian masukkan saja hasilnya, F1 per 10 sama dengan 10.000 per 2.000. Kemudian bisa dikali silang dan hasil dari F1-nya adalah 50 Newton. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum Archimedes. Jika kita mengangkat benda di dalam zat cair, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat benda tersebut di udara. Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat benda tersebut di dalam zat cair mendapat gaya ke atas yang disebut dengan gaya Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Berikutnya contoh soal ketiga. Baik, dari soal berikut ini diketahui massa adalah 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, volume 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, dan massa jenis 1 gram per cm kubik, dan di mana massa jenis ini diubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Untuk yang pertama dicari adalah gaya Archimedes yang bekerja pada benda.
Untuk mencari gaya Archimedesnya, kita masukkan saja rumus Rho kali G kali V, 1000 dikali 10 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya adalah 15. Berikutnya untuk mencari benda di dalam air. Untuk mencari berat benda dalam air yaitu berat benda di udara dikurang dengan gaya Archimedesnya. Berat benda di udara kita jabarkan lagi menjadi M dikali G. M adalah massa bendanya tadi. Massa benda 2, percepatan gravitasi 10 dikurang dengan gaya Archimedes. Dan 2 dikali 10 dikurang 15, 20 dikurang 15, dan untuk berat benda dalam air hasilnya adalah 5 Newton. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.